الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai dengan Jumat siang hari ini, tepatnya tanggal 24 Jumadil Awal 1445 Hijriah atau tanggal 8 Desember tahun 2023 Masehi. Bersyukur kepada Allah, kita pada kesempatan Jumat siang hari ini masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup di muka bumi ini, sehingga kita bisa hadir, bisa melangkahkan kaki kita dari tempat atau dari rumah masing-masing menuju ke tempat ibadah ini, yaitu di Masjid Al-Ukhwah, komplek perumahan karyawan Mahkamah Konstitusi ini, dalam rangka menjalankan atau memenuhi undangan Allah, yaitu ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari tempat masing-masing bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi penutup, Nabi termulia, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di atas mimbar ini khatib berwasiat, wabil khusus untuk diri khatib dan untuknya untuk kita semua yang hadir pada kesempatan Jumat siang hari ini. Marilah kita terus dengan istiqomah kita tingkatkan prestasi kualitas keimanan dan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena manusia yang paling mulia di hadapan Allah nanti tidak ada lain kecuali manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Judul khutbah pada kesempatan Jumat siang hari ini ada 5 hakikat hidup. Kita hidup di dunia ini harus tahu dengan yang namanya hakikat hidup. Karena ada juga yang bertanya, tujuan hidup itu apa, hakikat hidup itu apa. Yang kami sampaikan pada kesempatan Jumat siang hari ini adalah hakikat hidup. Mari kita simak. Yang pertama, hidup adalah perjuangan. Kita menginginkan hidup di dunia dan kelak nanti di akhirat ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. dan ujung-ujungnya ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala.
Fa insyaallah kalau hidup kita di dunia selalu mendapatkan keridhaan Allah, maka akan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk meraih ridha Allah, surganya Allah, butuh dengan yang namanya perjuangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hakikat hidup. Ya, hidup adalah pengorbanan. Jadi tidak cukup hanya dengan mengandalkan perjuangan. Harus ada pengorbanan. Kita kalau diumpamakan seorang yang jomblo ingin punya istri, ya tentu harus berjuang. Berjuang dengan waktunya, dengan tenaganya. Apalagi kita ingin meraih surganya Allah, ridhonya Allah, harus ada bangun malam, sholat tahajud, sholat duha, baca Quran, sedekah, menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Itu juga sebuah perjuangan, dan itu harus selalu dilakukan dalam setiap hari, setiap detik, setiap saat, setiap waktu. Tidak cukup hanya dengan perjuangan saja, harus ada yang dikorbankan. Hartanya, jiwanya, raganya, waktunya. Kalau ingin bisa bangun malam tahajud yang harusnya digunakan untuk tidur semua, harus dikorbankan. Walaupun hanya setengah jam, 1 jam, dikorbankan waktu kita untuk Allah, untuk meraih ridhonya Allah. Termasuk kita bisa hadir pada saat ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, yang harusnya mungkin makan siang, mungkin yang doyan ngerokok sambil ngopi dan sebagainya, dikorbankan waktunya untuk hadir melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah salat Jumat. Punya harta dikorbankan, minimal 1 Jumat sekali, seminggu sekali ada kenceleng lewat, kita niatkan berkorban, berharap ridho Allah. Kita dapat gaji dalam 1 bulan, ada yang disisakan, sehingga duit kita, gaji kita yang kita dapatkan dari Allah itu mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita bisa bekerja, kita dapat gaji dari Allah, karena ada sehat yang Allah titipkan kepada kita, ada badan yang Allah titipkan kepada kita. Coba sehatnya diambil, tidak akan bisa kerja kita. Jadi hakikatnya gaji itu milik Allah. Allah nggak minta banyak. Dan itu yang kita sedekahkan di kenceleng Jumat itu untuk kita juga kelak di akhirat nanti. Hartanya itu akan menjadi syafaat, penolong buat kita. Dan boleh jadi kalau orang yang kurang sedekah mungkin banyak sakitnya, kurang sehat, ya karena hartanya kurang bersih, karena pelitnya itu, karena bakhilnya itu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua. Yang ketiga, hidup adalah ujian. Kita hidup di dunia ini dipastikan siapapun orangnya pasti akan mendapatkan ujian dari Allah. Dan ujian itu cuma 2, kalau tidak menyenangkan, ya menyenangkan. Ada yang diuji dengan berupa harta, berupa jabatan, kedudukan, tahta. Diuji dengan harta berlimpah ruah, mungkin yang miliaran. Apakah duit tersebut digunakan untuk menolong agamanya Allah, digunakan untuk bekal ibadah kepada Allah, atau sebaliknya semakin menjadi sombong, semakin angkuh? Harusnya orang yang dititipkan harta yang banyak itu berterima kasih kepada Allah.
karena menjadi wakilnya Allah, digunakan untuk menolong agamanya Allah. Ada orang yang tidak mampu dibantu dengan hartanya tersebut, karena akan menolong agamanya Allah harta tersebut. Digunakan hartanya untuk fisabilillah, termasuk ada yang menyumbang donasi untuk Palestina. Kita mencintai Palestina, ya wajar, umat Islam memang harus begitu. Karena Nabi juga mencintai Palestina, karena di sana ada Masjidil Aqsa, dan Nabi Muhammad pernah singgah di sana ketika Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, Nabi ketika Isra Mi'raj. Dan Masjidil Aqsa itu milik umat Islam. Yang diincar oleh orang Israel itu memang masjidnya. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Hakikat hidup. Jadi tidak cukup hanya dengan perjuangan, harus juga dengan pengorbanan. Yang ketiga tadi, hidup adalah sementara. Tadi yang ketiga, hidup adalah ujian. Yang keempat adalah sementara. Hidup itu sebentar, enggak lama. Kalau kata Nabi, 60-70 umat akhir zaman umurnya, dan kadang belum sampai segitu udah wafat. Diuji dengan enak sebentar, diuji dengan jabatan yang tinggi sebentar. Ya kalau jabatannya untuk menolong agamanya Allah, mending. Kalau semakin sombong, kadang jabatannya masih ada, belum pensiun, sudah wafat, sudah diambil. Kadang umurnya masih panjang, keburu pensiun, jabatannya yang habis. Itulah kehidupan. Makanya kalau kita tahu hakikat hidup, ya mudah-mudahan hidup kita menjadi semakin baik. Dan yang kelima, hidup adalah kesempatan. Ad-dunya masra'atul akhirah. Kita hidup di dunia ini kesempatan untuk berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kesempatan mumpung dikasih sehat. Kalau sehatnya diambil, alasannya lain lagi. Kesempatan dikasih kaya, kesempatan dikasih jabatan, kesempatan mumpung masih muda, ibadah nunggu tua, nggak jaminan, banyak penyakitnya, dikit-dikit capek. Ibadah nunggu pensiun dulu, nggak jaminan umurnya sampai pensiun. Jadi kesempatan yang Allah berikan ini berbeda-beda. Ada yang sudah tua, orang menduga dia sebentar lagi nggak taunya anaknya yang meninggal. Itulah kehidupan. Kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Kesempatan masih diberi hidup, diberi sehat, diberi akal sehat, diberi badan kuat, digunakan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin,
sidang Jumat rahimakumullah, itulah hakikat hidup. Ada 5 poin yang bisa disampaikan pada kesempatan Jumat siang hari ini. Di hidup adalah perjuangan yang pertama, kedua pengorbanan, ketiga hidup adalah ujian, keempat adalah hidup sementara, singkat, nggak lama. Jadi kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan kelak di akhirat nanti, bukan di dunia. Kaya sebentar di dunia, miskin sebentar, susah juga sebentar. Karena hakikat hidup adalah ujian. Ya, itu yang keempat. Yang kelima adalah hidup adalah kesempatan untuk berbuat baik yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja khutbah Jumat yang singkat, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.